2018 akhirnya bersyahadatnya tahun setelah COVID. Malah 2021 iya. ya. Jadi syahadatnya Anda itu seperti ini. Ketika fase pembelajaran itu kan mencari Tuhan. Oke. Banyak para asatidz yang kita kumpulkan itu udah cukup meyakinkan satu persatu. Tapi ada satu batu terakhir yang Anda masih keganjal di situ, yaitu apa? Katakanlah Allah itu benar ada, susah banget sih untuk dilihat. Buat apa ngelihat? Nah itu dulu logika orang karena gini. Dan di saat itu Anda udah ngikutin kajian sana sini untuk mencari info aja, untuk lebih tahu aja. Pernah juga dengar sirah Nabawiyah di mana Nabi SAW ditawarkan sebelum wafat, mau nggak umurnya dipanjangkan dan dikasih semua kenikmatan dunia sampai akhir zaman gitu kan? Atau sekarang juga nyawanya dicabut. Lalu beliau SAW layaknya semua para anbiya memilih untuk pulang. Ya kan? Karena daripada iya ya kan, wal akhiratu khairum, ya kan? Dan itu di situ saya sempat ngerti sih, tapi jengkel juga. Sebenarnya Nabi kalau misalnya hidup kan kita masih mungkin lebih tertata gitu, bisa jadi gitu kan. Saat itu mikirnya gitulah. Nabi juga takut kali daripada mendingan pulang. Betul. Kan gitu kan orang pemikiran dunia gitu loh. Gitu. Nah, dengan logika yang sama juga, Allah kalau bisa dilihat kan akan lebih mudah orang beriman. Gitu. Nggak perlu iman dong kalau bisa dilihat. Betul. Setelah dipelajari lagi baru tahu. Nah, di saat itu tapi percaya nggak percaya, Allah tetap kasih jawaban. Oke, gimana tuh jawabannya? Allah sebaik itu tetap dia kasih jawaban. Nah, qadarullah anak sains. Jadi mudah untuk gini, terlepas ini secara tafsir benar atau tidak, di saat itu jawaban itu memuaskan. Oke. Anda katakan begitu, biar aman ya. Ya. Ayatul Kursi surat Al-Baqarah. Di dalam situ ada kalimat begini. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Di situ Anda tercengang. Karena di saat itu juga saya teringat guru fisika saya pernah nanya begini. Katakanlah kalau misalnya ini buku adalah seekor gajah. Lalu di depan sini ada seekor lalat. Dan lalatnya sedang menatap ke arah gajah. Dia sedang melihat gajahnya nggak? Sedang melihat gajah. Tapi dia kelihatan nggak? Tapi belum tentu tahu dia itu gajah yang dilihat. Iya, karena nggak kelihatan. Karena scope of saking besarnya. Nah, logika yang sama di saat itu. Kita hidup di dunia yang sekecil ini, dan manusianya pun di dalam buminya sekecil itu. Langit lapisannya ada 7. Lalu wasi'a kursiyuhus samawati. Dan kalau dikatakan di dalam Quran itu Allah beristawa, kita nggak debat mengenai keberadaan Allah ya. Tapi kalau dikatakan Allah di atas arsy, lalu Sidratul Muntaha, lalu itu arsy di bawahnya kursinya, dan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Ini kan keblokir mata penglihatan kita kan. Sama seperti si lalat tadi. Sebenarnya kita tiap kali dengar kita melihat Allah nggak? Betul. Iya. Betul. Di situ Anda terima ilmunya. Masya Allah. Nah, kenapa Anda ceritakan yang mengenai kungfu itu terkait juga dengan syahadat ronde pertamanya Anda. Nah, anak bocah latihan kungfu dari kecil, terus habis itu latihan olahraganya yang persiapan wamil, nggak mungkin nggak pernah cedera. Singkat cerita, lutut Anda sama pergelangan kaki pernah cedera, dan Anda nggak pernah bisa tekuk full. Dan subhanallah di zaman jahil saat itu Anda berbangga dengan itu. Anda dengan sombongnya di saat itu, semoga Allah maafkan ya. Lutut ini tidak untuk berlutut. Saya ada di bumi ini bukan untuk bersujud. Tapi subhanallah ketika Allah tunjukkan bagian ayat kursi itu dan saya mau beriman, qadarullah. Di malam itu saya udah yakin besok paginya untuk pertama kalinya dengar azan subuh. 30 tahun lebih hidup di dunia ini, dengar azan 5 kali sehari, nggak pernah merasa terpanggil. Di saat itu untuk pertama kalinya wallahi anak merasa terpanggil. Tapi nggak bisa sholat. Sujudnya gimana? Belum. Nah itu dia. Berlututnya belum bisa. Di saat itu baru mau nangis tuh. Karena lututnya nggak bisa. Gue sakit nggak bisa sujud. Walat namanya itu namanya. Nah, di situ Anda berpasrah. Jadi dalam hati ngomong aja, ya Allah, kalau saya tidak diperkenankan untuk bersujud kepadamu, saya terima. Mungkin ini balasan dari segala dosa saya yang telah menzalimi diri. Tapi kalau memang saya diperuntukkan dan diperkenankan untuk bersujud kepadamu, maka dalam namamu aku ingin bersujud. Lalu saya bismillah. Di detik itu, wallahi untuk pertama kalinya saya bisa berlutut. Masya Allah. Gimana tuh rasanya tuh pertama kali berlutut gitu tuh?
Wah, itu gila kan. Dan ketika dahi sama hidung itu nyentuh di bawah, ini lucu sebenarnya. Itu kayak ada getaran dalam hati, naik ke hidung, rasanya kayak orang istinsak nyedot air terlalu banyak. Terus langsung bendungan air mata kebentuk. Dan di saat itu di benak otak itu flashback ke belakang semua ya. Semua, wabil khusus urusan hablum minanas. Iya. Orang-orang yang pernah ngejahatin saya one way or another gitu dan sebagainya, yang selama ini nggak pernah bisa ridho dan ikhlas untuk memaafkan. Di saat itu lepas. Itu kayak ada batu yang terangkat dan terkikiskan di situ. Dan terus Anda benar-benar ingat semua pelajaran hidup, perjalanan hidup sampai titik itu. Ternyata Allah nggak pernah meninggalkanku sedetik pun. Semua langkah yang Dia tuntun itu untuk kembali kepada titik ini. Di situ aku bangun dari sujud itu dan lalu dalam hati berkata begini, ya Allah, aku akhirnya bisa melepaskan ini semua dan aku terima takdirmu. Sekiranya kalau Engkau telah memudahkan aku untuk bisa memaafkan orang-orang seperti ini, maka maafkanlah diriku sendiri. Lalu tanganku aku angkat, karena di TV pernah lihat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tanpa ada orang yang mengajarkan kalimat itu, kok bisa? Kok bisa? Ya itu kan tuntunan Allah. Dari dulu dengerin azan di TV kan kalimatnya nggak pernah berubah. Sampai hafal di belakang kepala ternyata. Masuk ke dalam bawah alam sadar kita ya. Iya. Nah, di saat itu udah mau urus domisili dulu, tapi sibuk dengan banyak hal dan lagi masih sering bolak-balik juga. Jadi belum sempat untuk ngurus. Qadarullah masih tutup COVID-nya kan. Wah, gimana nih? Belum ngurus catatan sipil kan? Udah pasrah aja. Anak kalau misalnya mati dan nggak ada saksinya, jasad anak mau diapain terserah Allah. Yang penting ketika roh dicabut, lisan bisa nggak melafazkan la ilaha illallah. Itu bersyahadat sendirinya di mana? Di Indonesia atau di Singapura? Di Indonesia. Di Indonesia. Di rumah sendiri ya. Karena cari kiblat pakai Google aplikasi, ternyata Google punya kiblat finder yang kayak Pokemon Go. Kalimatnya, jadi kamera kita itu dibuka terus dicari begitu ketemu you are here gitu. Karena ingatnya gitu, kalau dulu ngeliat di TV azan orang sholat kiblat basah-basahan, apa yang dibasahin sekurang lebih ada, Anda basahin apa yang Anda ingat aja. Nggak bisa sholat tahu mereka baru. Tapi sujud. Setelah itu belajar. Hans syahadat di masjid lagi nggak? Setelah COVID-nya sudah, qadarullah disyahadatkan oleh Ustaz Yusman di sini. Masya Allah, ini yang mensyahadatkan ada di sini, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Iya, dan itu udah setelah COVID-nya. Jadi ketika COVID terjadi, itu wallahi hikmahnya besar sekali. Disyahadatkan ulangnya di masjid ini? Hah? Di masjid ini? Di masjid ini, itu udah setelah COVID-nya udah buka. Jadi, anak saat itu ketika udah terlanjur lockdown, nggak mau neko-neko. Kita amankan diri kita dulu, biar kalau qadarullah COVID kena, husnul khatimah. Gitu kan. Untungnya alhamdulillah para asatid kita kan nggak diem. Masjid nggak boleh dibuka, kajian online berjalan. Nah disitulah penguatan akidah tuh. Belajar mengenai tauhid, belajar mengenai rukun iman, rukun Islam, fikih sholat, fikih wudhu, sunnah-sunnahnya apa segala macam, sehingga apa? Pokoknya nggak mau tahu. Selesai kita bebas new normal, Anda udah harus bisa deh, seperti muslim yang lain. Jadi sholat Jumat udah bisa datang, sholat berjamaah ditepok sama orang udah nggak kaget lagi. Gitu-gitu. Nggak begini ya kalau ditepok ya. Kan ada tuh kisah mualaf tuh yang nggak pernah tahu itu dan preman ditepok sama orang malah diajak berantem. Kok apa? lagi ibadah diganggu gitu malah. Jadi udah nggak ada yang kayak gitu tuh. Walaupun pertama kali ketepok saking kagetnya sampai berdebar lupa sampai mana. Pernah juga sampai lupa baca sampai mana. Syahadat ulangnya di Masjid Al-Aqsa tahun berapa kan? Itu 2021 2022 atau 23 ya Ustaz ya? 23. Kurang lebih segitu. 23, Masya. Ini berarti yang namanya Muslim tanjakan yang begini, Muslim tanjakan nih. Iya. Syahadatnya saksinya malaikat. Sama jin setempat. Terus gimana ceritanya kok akhirnya bisa diamanahkan untuk menjadi ketua DKM Masjid Al-Aqsa? Qadarullah saat itu sebenarnya gini, ya ini apapun rencana Allah ya. Karena memang dari kecil itu tinggalnya di sini, sini. Jadi pulang ke Indonesia pun juga di sini. Qadarullah setelah syahadat di sini dan sering sholat Jumat juga datangnya lebih sering ke sini, tarawih bareng-bareng teman dan sebagainya gitu. Ketua DKM yang sebelumnya Kopitor karena satu hal dan lain hal mengundurkan diri. Dan itu di bulan-bulan di mana memang posisi ini nggak bisa kosong. Maka dibutuhkan sosok untuk mengisi yang prefernya adalah yang domisilinya sedekat masjid, sedekat mungkin. Lalu
Ketua yayasan saat Biar gampang dicari maksudnya. iya, iya. Biar kalau ada apa-apa gampang disamperin. Iya, cuman ya jujur, anak saat itu, waduh ini beban nih, karena ini amanah yang besar gitu kan. Sama aja kan kayak kita diambil sama Allah Subhanahu Wa Taala dari kekafiran, atau menjadi orang beriman, atau menjadi ketua DKM. Betul. Wah, ini kan berarti udah amatannya dari Allah nih. Cuman memang sebenarnya Anda yakin keputusan itu juga bukan tanpa sebab. Iya. Karena qadarullah sebelum Anda diminta untuk jadi ketua DKM, itu fase-fase di mana sebenarnya Anda sempat bertanya mengenai qadarullah. Allah tuh maunya kemana sih? Gue lahir jadi cokin di Indonesia pula, gitu. Terus yang kayak begini itu maunya apa gitu. Dan Chinese kalau Muslim itu pasti penasaran dengan Islam di China seperti apa, Islam orang Tionghoa kita sendiri seperti apa, Islam yang Chinese Muslim di Malaysia seperti apa, kepo seperti itu. Terus lalu negara-negara seperti Thailand, Vietnam itu ada Islamnya atau enggak segala macam, pasti kepo yang begituan kan. Belajar dan belajar. Nah, karena yang notabene-nya qadarullah dari kecil udah dipelajari, udah belajar Mandarin, dan di Singapura juga diperdalam lagi sampai bisa sastra kuno, dan kalau belajar sastra kuno itu pakai bahasa Islamnya nih, kita diwajibkan untuk belajar ilmu tafsir. Waduh. Karena bahasanya itu kan berbeda, bahasa kuno. Ada istilah-istilah yang berubah makna. Bahasa yang kita gunakan sekarang yang disebut Pai Hua Wen sama bahasa kuno yang kita sebut Kuwen itu masih ada selisih jarak. Contoh aksara yang kayak tadi kita bilang, I hari ini kita ngertinya dia artinya cinta. I ini I love you gitu kan. Taunya gitu kan. I zaman dulu tuh artinya pelit, baik. Oh, kalau gua ini berarti gua pelit sama lu gitu. Jadi ada perubahan yang seperti itu, sehingga kalau kita baca kitab-kitab kuno itu untuk mempelajari aksara kuno dan sastra kuno itu butuh untuk bisa tafsir. Sorry Hans. Saya dulu pernah dengar katanya kalau anak belajar, artinya ini bisa bahasa Mandarin nih, bisa baca, bisa tulis. Kalau sampai SMA itu katanya baru sampai kira-kira cuma 3.000 kata, bener nggak? Betul. Kalau kuliah kurang lebih 5.000 kata, bener? Iya. Dan itu nggak susah. Nggak susah? Itu nggak susah. Bener nggak susah. Karena gini. Karena logikanya gini. Kayak ini sama seperti kalau misalnya anak-anak yang belajar bahasa Indonesia, kalau misalnya di SD mengarang, kalau kita bikin 3 paragraf, satu paragraf itu 10 kalimat dan satu kalimat itu 10 kata, itu udah berapa? Iya kan? 500 kan? Ya artinya seorang anak lulus SMA dengan bahasa Mandarin, dia sudah bisa baca Quran lah ya. Harusnya iya. Harusnya bisa ya. Kalau dia belajarnya memang konsisten dengan metode yang terstruktur, ya. Dan dia bukan cuma misalnya seminggu sekali dan bahasa itu cuma dipakai ya pertemuan paling 2-3 jam. Kalau yang kayak begitu progresnya pasti lambat. Nah, makanya di karena qadarullah di Singapura belajarnya itu kan digembleng banget di situ. Kita sampai bisa mengadakan panelis debate gitu kan, debat bahasa Mandarin. Sorry Hans, ini saya tertarik banget nih sama bahasa Mandarin nih Hans nih. Hans ini bahasa Mandarinnya udah boleh dikatakan ya sudah mahir ya. Bisa nggak mahir? Astagfirullah. Ya cukup untuk menjadi asisten dosen. Oh, asisten dosen. Oh, berarti sekarang Hans ini adalah seorang asisten dosen. Iya. Di apa? Di beberapa universitas, dan qadarullah di Unsada saya ngajarnya Mandarin. Betul. Nah, di UNAS saya pernah mengajar pipa terbalik. Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Oh, gitu. Masalahnya guru BI kita kan nggak ada yang bisa Mandarin. Ngajarin orang-orang Cina gimana? Oh gitu ya. Sebenarnya orang-orang Chinese yang pekerja yang dari luar, pekerja asing datang ke sini tuh pengen banget belajar bahasa Indonesia. Oh gitu. Tapi guru kita memadai atau tidak, bisa sampaikan kepada mereka atau tidak? Bisa nggak? Kadang mereka bahasa yang mereka kuasai nggak bisa. Inggrisnya juga masih setengah mateng. Sedangkan si orang Chinanya sendiri juga mungkin Inggrisnya juga setengah mateng. Ini lost in translation nih di pinggir. Yang ini lalu berdampak juga dalam jihad dakwahnya kita juga mereka itu nanti. Itu jadi banyak pentok begitu, dan saya karena Bachelor of Arts-nya itu di Communication dan wabil khusus Intercultural Communication Research itu adalah bidang yang saya kelola. Jadi ketika saya mengajarkan bahasa asing kepada orang-orang ini, pintu yang saya pegang erat itu adalah communication yang antar budaya. Seperti gini. Ketika kita menjelaskan ke orang bule sama orang Cungko, orang dari China, thank you itu kita bilangnya terima kasih. Sebenarnya terima kasih itu maknanya apa? Kalau kita pakai logika pahamnya bahasa Arab ya, bahasa Arab kan itu ada makna lugawi, ada makna istilahi gitu kan. Kalau terima itu kan artinya apa? Terima ya, terima. Receive gitu kan. Kasih itu kan ya apa yang dikasihkan atau
bisa ditafsir sebagai feeling kasih kan. Maka ketika saya menjelaskan kepada orang China, terima kasih itu maknanya apa? Saya menjelaskan kepada mereka, ini kenapa pakainya terima kasih. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah kita sedang menerima kasih berkah dari orang itu. Gitu kan. Yang penjelasan-penjelasan kayak begini nih dari kacamata budaya Indonesia yang nggak sampai ke mereka, sehingga mereka sulit. Sama dibalik ke kita belajar bahasa Mandarin juga banyak guru yang nggak paham untuk menjelaskan kayak gitu. Contoh, anak-anak kita itu paling kesulitan itu belajar Mandarin itu bertabraknya di mana? Sense of time. Karena viewpointnya itu tolak belakang. Kita kalau misalnya ngomong kemarin, bulan lalu, konsep lalu dalam bahasa Indonesia adalah apa yang sudah di belakang sudah berlalu, masa depan di hadapan. Orang Cina nggak begitu. Orang Cina pola pikirnya terbalik. Yang di depan mata yang sudah terlihat itu yang sudah terjadi. Yang belum terjadi yang akan datang Allahu a'lam, masih di belakang. Oh, terbalik ini ya, Iya. pandangnya. Makanya semua yang lampau dia pakai chen. Orang huruf yang sama dibaca orang Jepang mai. Yang di belakang future-nya pakainya how. Itu tata bahasa selalu jadi miskom di dalam situ. Karena nggak dijelaskan dari pintu itu. Makanya ilmu tafsirnya menjadi penting itu di situ. Apalagi kalau udah masuk ke sastra kuno. Udah bahasnya kitab Konghucu, Konfusius dan sebagainya, Taoisme, Lao Tse dan sebagainya. Itu udah harus kita paham bahasanya dan tahu tafsirnya. Waduh. Nah, ini udah mulai berat ini. Harus ngopi dulu nih, Bang. nah ini sacap ya. Enggak, gua taunya sacap sampai karena itu nomor rekening Sama samcan ya. Waduh, samcan Iya. lagi. Itu perlu, santan perlu tahu ya kan, karena kita kan udah nggak boleh nyentuh ya kan? Kalau dikasih harus tahu itu apa. Masya Allah. Cuman ya itu, jadi dengan pengetahuan seperti ini, qadarullah konteksnya apa? Sebelum Anda diminta untuk menjadi ketua DKM, di sini kami qadarullah lagi didatangi banyak sekali calon mualaf dari Cungko. Yang nggak bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sehingga para asatidz kita dari masjid lain pun kewalahan menghadapi mereka. Ya. Ini pertama, ini orang syahadat niatnya apa? Kita nggak bisa cross check, ya kan? Kedua, mau ngajarin dia wudhu dan sholat gimana ceritanya? Caranya, bahasanya, masa cuma kasih lihat video doang? Mentok cuma bisa bawa penerjemah kan? Kalau penerjemahnya Muslim, kalau penerjemahnya non Muslim, bagaimana dia menerjemahkan zakat? Bagaimana dia menerjemahkan tayamum, wudhu, mandi junub? Istilah-istilah kayak begini yang qadarullah di dalam fakultas Mandarin aja, ukhti kita dan ikhwan-ikhwan kita yang belajar Mandarin, kalau ditanya mereka masih terbata jawabnya apa. Saya suka iseng tuh sama mahasiswa itu. Ini udah semester berapa? Udah mau skripsi? Iya. Ngomongnya udah fasih ya? Iya. Wudhu sama tayamum Mandarinnya apa? Masih terdiam. Masih bingung. Nah, kebayang nggak kok situasinya? Kalau misalnya ada orang Cungko mau syahadat, nggak lama Allah kasih dia calon makmum, orang kita yang nggak bisa bahasa dia juga, ngobrolnya aja mereka berdua masih pakai Google Translate. Itu setelah ijab qabul mandi junub siapa yang ngajarin? Kenapa dari tadi mandi junub ya? Enggak, tapi memang ini bahasannya. Jadi kita kalau misalnya masuk ke situ, fikihnya, syarat sahnya, bagaimana dia pahami? Karena kan itu berurusan dengan sah atau tidaknya sholat wajib media. Betul. Seperti yang tadi tuh di WA yang antum lihat tuh, udah ada calon mualaf kita nggak tanggung-tanggung nanyanya perihal masbuk. Dalam bahasa Mandarin pula. Ada berapa mualaf yang dibina di sini? Di sini, sebenarnya lumayan. Angka data yang aslinya Ustadz Naga yang lebih tahu. Ustadz Allah. Pembinaannya gimana? Mereka datang ke sini? Iya, datang ke sini dan sebagainya. Terus kalau kita di sini majelis taklim itu setiap ahad ada. Walaupun memang sebenarnya jemaahnya itu lebih banyak akhwat ya yang datang ya. Kita perlu gencarkan lebih lagi untuk yang ikhwan gitu. Ini juga salah satu masalah nih. Misalnya kita calon mualaf orang Cungko, nggak bisa bahasa. Kita kalau mau tanya dia udah hitam atau belum, itu juga masalah kan. Ya berarti yang nanya ketua DKM-nya dong. Terpaksa. Jadi sebelum Anda menjadi ketua DKM, begini dong. Begini. Masa iya kita tiap kali mau ngomong sama dia, kita ke pasar kita beli pisang sama buah gunting gitu kan. Pisang dipotong nih. Entar dia kira
Oh, makan pisang. Orang Islam itu diwajibkan potong pisang kan dia nilainya gitu. Makna harafiahnya yang diambil gitu kan. Iya, Nah itu yang hal-hal kayak begini. Penting juga ya, walaupun kelihatannya kecil tapi penting. Iya. Nah itu titik baliknya dari itu kok. Yang pertama kali Anda ketemu antum di majelis itu yang disampaikan itu. Jadi Anda bertanya-tanya sama Allah, kecinaan gue itu manfaatnya apa sebenarnya? Ini maunya dibawanya kemana? Karena kalau kita bicara ilmu adalah agama, maka termasuk ilmu duniawi juga sebenarnya kan minallah. Bener. Maksudnya kemana? Ini Anda dapatkan manfaat dunianya udah, manfaat ukhrawinya ada nggak gitu? Lalu qadarullah nggak lama dari itu Anda bertanya-tanya seperti itu, Allah jawab dengan apa? Ada seorang mahasiswa Anda, ikhwan Chinese, marga Li, Islam dari lahir, karena yang mualaf ayahnya. Oke. Sang anak ingin berbakti kepada ayah rahimahullah taala, yang konon setelah meninggal, meninggalkan satu box full isinya, tau nggak apa? Mushaf Quran yang terjemahnya Chuan Zhongwen full. Di mana itu, di Jakarta? Di Jakarta. Ada kitab-kitab yang lainnya juga yang seperti Bulughul Maram dan sebagainya, Mandarin. Masya Allah. Mandarin? Mandarin. Yang nerjemahin siapa? Hah? Yang nerjemahin siapa? Atau itu buku dari sana? Buku dari sana, dari Cungku. Masya Allah. Masyayikh dari situ, ulama situ. Terus akhirnya gimana? Jadi cetakannya juga jilid cetakan dari publisher dari Cungku. Terus Han langsung minta, udah buat gua aja gitu enggak? Jadi enggak. Jadi anak itu yang datang ke anak. Masya Allah. Ini peninggalan papa. Papa udah nggak ada. Ana ingin sedekah jariah untuk papa biar pahalanya mengalir. Terus disimpan di mana tuh sekarang, di sini? Di rumah. Oh, di rumah. Masih ada di rumah. Karena di saat itu Ana benar-benar gemeter. Ini mau dibawa kemana? Amanah berat nih. Orang menitipkan untuk mau sedekah jariah. Tapi nggak kenal siapa-siapa saat itu. Oke, nggak usah neko-neko. Ana pelajari dulu isinya. Di situ baru langsung selangkah demi selangkah. Oh, wudu istilahnya begini, tayamum istilahnya begini, mandi junub dijelaskannya dalam Mandarin begini, rukun iman istilahnya begini, rukun Islam, haji itu bahasanya apa? Terjemahannya syahadat itu apa? Takbiratul ihram apa? Iktidal apa? Ruku dan sujud bacaannya tahiyat akhir. Terus sholawat dalam Mandarin apa? Wih, keren itu. Yang kayak begini kan nggak akan. Coba sholawat dalam bahasa Mandarin gimana? Waduh, itu susah loh sebenarnya. Karena tata bahasanya pakai tata bahasa kuno. Ya. Yuan an la suyu an la de shi zhe yong de an ning he an quan. Ingat nggak, Rik? Itu versi pertama. Itu versi yang water down-nya untuk kalangan awam. Ada yang bakunya lagi seperti syahadat yang kemarin itu. Yang udah kirim. Yang bakunya kalau pakai bahasa kuno, yang benar-benar itu perlu ditafsirkan. La ilaha illallah itu mereka sebutnya wan u fei zu. Masalahnya orang Cina yang nggak lulus SMA, wan u fei zu artinya apa? Dia sendiri belum tentu ngerti. Oh, gitu. Wan itu artinya puluhan ribu, u artinya benda. Fei itu artinya tidak, bahasa kuno. Zu itu artinya sang pemilik. Tidak ada pemilik untuk semua benda ini. Wei tu cencu. Kecuali satu-satunya adalah dialah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu harta karun itu berarti Iya. yang di. Maka sehingga kalau misalnya ada orang dari Congko di sini bersyahadat, kan isi formulir dulu. Anda pantau. Ini orang lulusan Apa dulu? Oke. Kalau dia anak SMA, yang notabenenya pekerjaannya buruh dan sebagainya, lagi syahadat ketika dia mengatakan yang Mandarinnya itu disuruh wan u fei zu wei cencu, belum bingung. Bagaimana Anda tahu dia syahadat? Ngerti apa yang dikatakan? Maka Anda terjemah pakai Pai Huawan yang Anda cocokkan juga dengan para ulama di Taiwan, di Hong Kong kalau menjelaskan itu pakainya apa. Itulah keluar kalimat itu. 我见证世上除了安拉别无其他的生命我见证Muhammad是安拉的使者 yang kayak begini-gini dapat dari situ. Lalu nggak lama dari itu Allah langsung kasih ujian. Ya ini apa? Video antum yang muncul yang si Ahwat salah menerjemah. Oke, yang di Cikarang itu ya? Iya. Di situ Anda benar-benar gemeter benar sampai. Nanti saya minta nomor HP-nya orang itu ya. Iya, saya kasih ke Hans ya. Iya, biar Hans yang bantu ya. Iya, nggak apa-apa, insya Allah. Monitor lah paling nggak ya. Karena benar-benar wallahi ana rasa bersalah banget saat itu. Karena gini, ini Allah amanahkan. Gudang ilmu ada di rumah nih. Andai kan saat itu ana lebih aktif,
udah kenal kau dulu terlebih dahulu misalnya gitu, lebih terlibat dalam keadaan ini, mungkin bisa jadi saat itu kesalahan itu tidak terjadi. Karena husnuzon dia sebenarnya tahu mungkin gugup silap lidah. Ya. Cuman masalahnya kalau misalnya nggak ada yang betul kan itu akidahnya bisa. Ya. Karena kesalahan terjemahan tersebut. Insya Allah kita nanti perbaikin lah. Iya. Nanti saya hubungkan Hans dengan orang itu ya. Nah, seminggu setelah itu lagi sholat Jumat, setelah sholat Jumat Ustadz Naga ngikut Hans. Ada calon mualaf dari Congko, nggak bisa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Di sini. Terus? Antum bisa bantu nggak? Ya harus bantu. Di situ anak gemeter. Ini ternyata hikmahnya Allah melahirkan saya di sini dengan segala kondisi ini. Bahasa ini ujungnya mau kemana? Saya selalu ngomongnya sama mama begini. Apa yang Cheng He sudah lakukan dan belum selesaikan, insya Allah itu di tangan kita. Karena Cheng He di saat itu rahimahullah ta'ala, dia kan utusan negara. Apa yang dia bisa buat dan apa yang dia tidak bolehkan itu dia terbatas. Dia nggak bisa berlaku sebagaimana Wali Songo rahimahullah ta'ala berlaku. Jadi terbatas apa yang dia mampu. Nah, sekarang nih Chinese Muslim yang generasi ini. Udah ada berapa Chinese yang ada di sini? Kalau benar-benar yang dari Congko, kayaknya sudah full, satu tangan full lebih, sedikit. Maksudnya berapa? Termasuk yang sebelum ana yang syahadatkan. Ya, Allah alam kondisi mereka yang sebelum ana syahadatkan itu seperti apa. Tapi yang di tangan, yang ana bantu syahadat dan menjelaskan kepada mereka rukun iman itu seperti apa. Ada yang perlu ana buktikan dulu Allah itu adanya, caranya gimana, dalilnya apa. Dan itu nggak bisa disampaikan pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Gitu kan. Nah, itu ada berapa? Kurang lebih sudah hampir 10 orang. Dan lebih lagi. Di hari itu ketika kita ketemu juga qadarullah di situ, di Masjid Sunda Kelapa itu ada mualaf dari Tiongkok yang para pemandunya di situ juga kewalahan tuh karena nggak ada yang. Jadi anak di pagi itu dilangkahkan kakinya ke situ juga. Ternyata Allah punya rencana. Satu, Allah izinkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang si Ukti bikin itu. Dan kesalahan Ana untuk memperbaiki semua ini. Sama si mualaf yang satu Cina dia doang itu sendirian di situ yang dari Sunda Kelapa itu. Makanya antum ketika ketemu sama Ustadz Yusman dan Ustadz Naga, Ana nggak ada di foto itu. Itu Ana lagi menuntun wudhu dia. Oh gitu. Step by step apa yang boleh, apa yang tidak. Bagaimana caranya kalau misalnya kerannya bentuk kayak begini, airnya jangan mubazir dan sebagainya. Terus sholat dia juga cara taruh tangannya, rukunya seperti apa, Anda perbaiki satu persatu dengan bahasa yang dia bisa paham. Sudah ada belum Hans buku panduan sholat dalam bahasa Mandarin? Sebenarnya udah ada. Dan Anda nemukan beberapa salinan PDF juga yang Anda sempat email kalau itu nanti saya juga itu di dalam situ udah ada. Terus Anda cari di YouTube ternyata banyak sekali channel dakwah Islamiyah yang materinya itu langsung dari Congko. Khutbah Jumat isinya yang full Mandarin. Ada juga dengan khotib yang beliau, semoga Allah jaga beliau senantiasa, lulusan Madinah. Arabnya bagus sekali. Dan penjelasan Mandarinnya lancar gitu. Jadi buat masjid-masjid yang kedatangan orang dari China yang mau syahadat gitu ya, Insya Allah boleh ya panggil Ustaz Hans namanya. Jangan. Ya, harus dong. Bukan Ustaz. Harus. Kok jangan beban kok. Ini kan jalan kebaikan. Insya Allah harus. Ko Stephen sampai beliau wafat aja rahimahullah ta'ala aja tetap kokoh. Anda nggak ingin melakukan. Gue juga punya begitu. Iya kan? Kita mau kokoh aja. Udah. Kita fakir ilmu sebenarnya dengan segala keterbatasan inilah yang kita mampu. Kan? Dengan sipitnya mata kita, makanya mereka wajib panggil kita kokoh aja gitu. Jangan Ustaz. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Dan ada pintu-pintu dakwah yang hanya kita yang bisa masuk kan. Ya betul. Sebaik-baiknya orang kan orang yang bermanfaat buat orang lain nih. Anfa'hum linnas. Hans, terima kasih banyak Hans. Ceritanya ini benar sangat inspiratif nih Hans. Dan banyak sekali mungkin yang nanti kita bisa lakukan bersama. Ya, insya Allah ya. Dalam bidang pembinaan mualaf ya. Anda justru mohon bimbingan ya antum. Bimbingan senior ya kan. Gua mau belajar bahasa Mandarin malah. Boleh. Insya Allah boleh. Tapi udah keburu tua gimana? Ada. Kan la haula wala quwata illa billah. Kemarin dia udah kasih syahadat dalam bahasa Mandarin, gua belajar susah bener. Satu-satu. Kan Rasulullah juga bilangnya belajar itu kan Rabbani ya kan, satu persatu. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan obrolan kita sama Koko Hans ini bermanfaat ya buat para penonton ya. Amin. Walaupun tadi ada beberapa istilah-istilah yang
pemirsa mungkin bingung. Gak apa-apa, nanti karena kita saking komentar. karena saking fasihnya ngomong. Nanti kita tulisin subtitle ya. Nggak apa-apa, Anda mudahkan. Anda kasih kodenya langsung. Tinggal di copy paste tuh. Ya. Yang penting insya Allah podcast kita ini bermanfaat buat yang nonton. Amin, amin. Dan Insya kalau Allah, ada yang buruk tolong jangan dicontoh ya. Nah, ya baik, terima kasih banyak ya perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan membawa inspirasi buat kita, dan yang paling penting membuat kita istiqomah dan insya Allah husnul khotimah. Amin, Ya. amin, amin. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat. Nah ini yang gue tahu nih, nomor rekeningnya sacap sampai. Masya Allah. Ya, atas nama Yayasan Garam Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita jumpa lagi di konten-konten kita selanjutnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bukaji. Oh, Fukaji. Jazakallah. Nah, barakallahu fikum itu mandarinnya apa? Apa? An la tufunin. Susah ngulangnya. Satu. Yuk, bisa yuk, bismillah. Asyhadu.